Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nadia Fani. Saya mahasiswi apoteker dari Universitas Praktik Kencana yang sedang praktik kerja profesi apoteker di Puskesmas Pasir Jati. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait obat metformin. Jadi apa sih obat metformin itu? Biasanya digunakan untuk penyakit apa? Nah, oke, baik, kita kenalan dulu ke penyakitnya ya. Jadi metformin itu biasanya digunakan untuk penyakit diabetes. Kalau misalkan orang-orang awam biasanya menyebutnya dengan penyakit gula. Nah, apa sih penyakit gula? Apa sih diabetes itu? Oke, jadi diabetes ini adalah kondisi di mana gula darah yang tinggi di dalam tubuh karena tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara efektif atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Nah, jadi untuk diabetes ini ada beberapa tipe. Tipe pertama itu adalah diabetes tipe pertama atau tipe 1. Biasanya itu terjadi karena kerusakan autoimun pada sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Yang kedua itu tipe kedua. Diabetes tipe kedua itu biasanya karena resistensi insulin. Nah, jadi apa sih tanda-tanda atau gejala bila seseorang mempunyai atau memiliki penyakit diabetes? Biasanya itu adalah penurunan berat badan, mudah haus, terus frekuensi buang air kecil yang meningkat, ada juga yang gatal-gatal, penglihatan kabur, atau bahkan ketika mempunyai luka itu terkadang susah sembuh atau susah tidur. Nah, jadi apa sih metformin itu? Metformin itu merupakan obat antidiabetes yang mana mempunyai mekanisme kerja yaitu mengontrol kadar gula atau menurunkan kadar gula darah pada diabetes tipe kedua yang tadi yang karena resistensi insulin. Oke, baik, jadi bagaimana sih mekanisme kerja metformin? Yaitu meningkatkan hormon insulin di dalam tubuh, mengurangi pembentukan gula darah di dalam hati, dan menurunkan gula darah di dalam usus, menurunkan penyerapan gula darah di dalam usus. Untuk singkatnya itu, jadi metformin itu menurunkan gula darah di dalam tubuh kita. Nah, dan untuk dosisnya biasanya itu sekitar 500 sampai 850 mg sehari 3 kali, dan untuk cara minumnya itu biasanya saat makan. Nah, saat makan itu bagaimana? Jadi ketika makan 1 atau 2 suap atau bahkan 3 suap itu makan nasi, lalu obatnya diminum. Setelah itu dilanjut lagi untuk makan. Nah, baik, jadi metformin ini juga mempunyai kontraindikasi, yaitu pada pasien yang memiliki asidosis, lalu pada pasien yang mempunyai gangguan fungsi ginjal, serta pada pasien yang mempunyai alergi terhadap komponen sediaan yang lain. Oke, baik, jadi metformin ini juga mempunyai efek samping. Namun tenang saja, efek samping ini itu biasanya hanya terjadi di beberapa orang saja atau bahkan tidak terjadi. Nah, contohnya seperti muntah, diare, sakit perut, bahkan sampai ada yang kurang nafsu makan. Jadi untuk orang diabetes ini mempunyai beberapa pantangan yang harus dihindari. Contohnya tentu saja makanan yang tinggi gula, karbohidrat rafinasi, makanan tinggi lemak, dan makanan instan. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah makan nasi ditambah dengan makan mie instan. Nah, itu biasanya dapat memicu penyakit diabetes apabila sering dikonsumsi. Selain mengkonsumsi obat, untuk penderita diabetes juga bisa melakukan terapi non-farmakologinya, yaitu yang pertama diet seimbang, kelola berat badan, olahraga yang teratur, kelola stres, serta istirahat yang cukup. Untuk olahraga yang teratur itu bisa dilakukan dengan jalan kaki atau kayak lari-lari kecil di pagi hari, itu juga termasuk olahraga yang teratur asalkan dilakukan dengan rutin. Oke, baik, mungkin segitu aja penjelasan dari saya terkait obat metformin dan mungkin singkatnya terkait diabetes.
Universitas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perilaku dari saya selama di dalam video, dan semoga bisa bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.